Yo, assalamualaikum, kembali lagi di channel Perang Damai. Lebih dari 10.000 pasukan Rusia ditarik dari perbatasan. Mereka kini sudah kembali ke barak dari sebelumnya ditempatkan di dekat Ukraina. Menurut berita Interfax yang mengutip pernyataan dari militer Rusia sebagaimana diberitakan Mighty War, mereka sebelumnya menjalani pelatihan lapangan di dekat perbatasan Rusia-Ukraina. Rusia disebut-sebut tengah merencanakan serangan multifront terhadap Ukraina. Mundurnya sekitar 10.000 pasukan ini tampaknya hanya sebagian kecil dari 70.000 hingga 100.000 tentara Rusia di perbatasan yang masih bersiaga. Terkait kondisi tersebut, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengadakan panggilan video dengan 20 senator Amerika Serikat dan anggota Kongres Jumat akhir Desember ini. Makin panas, makin tegang. 10.000 ditarik, masih ada 100.000 yang stay. Dalam pertemuan virtual itu, Presiden Ukraina mengungkapkan keprihatinannya tentang gerakan pasukan Rusia. Dia juga curhat terkait ketegangan lama di wilayah Donbas Timur di negaranya, tempat pemberontak yang didukung oleh Kremlin Rusia. Kantor Zelensky menekankan pentingnya keterlibatan Amerika dalam penyelesaian konflik secara damai. Emang kalau Amerika turut campur bisa damai? Gelap. Di lain pihak, Presiden Rusia Vladimir Putin meminta jaminan bahwa Ukraina, bekas negara satelit Uni Soviet, tidak akan bergabung dengan NATO. Ini kalau Ukraina gabung NATO, bener-bener deh Rusia dikepung sana sini. Dan di NATO itu kalau satu diserang artinya menyerang semuanya, jadi mereka akan saling bantu. Berbicara tentang NATO, tak hanya Ukraina yang tengah diantisipasi oleh Rusia. Negara tersebut juga memperingatkan Swedia dan Finlandia untuk tidak coba-coba bergabung dengan NATO. Jawab Swedia sama Finlandia, ya suka-suka gue dong. Sangat jelas bahwa Finlandia dan Swedia yang bergabung dengan NATO akan memiliki konsekuensi militer dan politik yang serius dari pihak Rusia, kata Maria Zakharova, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia. Kebijakan untuk tidak menjadi bagian dari aliansi apapun yang secara tradisional ditempuh Stockholm dan Helsinki, Swedia dan Finlandia dipandang oleh Moskow sebagai faktor penting dalam memastikan stabilitas di Eropa, tambah Zakharova. Kini perbatasan Rusia di bagian Eropa sudah hampir dikepung negara-negara yang bergabung dengan NATO maupun yang akan bergabung. Saat ini ada Georgia dan Ukraina yang selangkah lagi menjadi anggota NATO. Kalau Finlandia dan Swedia berarti dulunya non-blok ya, atau netral lah lebih cepatnya. Tapi sekarang mau gabung NATO juga. Ya iyalah, mau, banyak manfaatnya. Keamanan terjaga, senjata dipasok kualitas wahid, ya kan? Secara NATO ormas terbesar di dunia. Indonesia gimana nih? Nggak tertarik gabung NATO? Kita ada di Pasifik ya. Ya minimal kita coba buat yang kayak gitu deh di ASEAN buat nyaingin Cina. Gimana Pak Prabowo? Pak Prabowo? Apa kita tetap non-blok aja? Sekian dulu untuk episode bermanfaat kali ini. Wassalam.